pagi, mari tutupkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa Engkau pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami akan mesbah keluarga, pribadi pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus, kuasa hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 54. Mazmur pasal 54 ayat pertama sampai ayat 9. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin berdoa dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kamu. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena perkasaanmu. Ya Allah, dengarkan doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur karena nama-Mu. Baik ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Kita lihat dari ayat pertama sampai ayat ke-9. Doa yang dinaikkan Daud kepada Tuhan. Saat Daud dalam keadaan terjepit. Daud dalam keadaan yang terjepit. Di masa itu secara pribadi Daud takut menghadapi Saul. Dan satu ketika orang Sif ini memberitahukan kepada Saul di mana Daud sembunyi. Dan saat ketika dalam keadaan krisis, Daud hanya berdoa kepada Tuhan. Di mana kita doanya dikatakan ayat 3, Ya Allah, selamatkan aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena perkasaanmu. Ya Allah, dengarkan doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Doa di masa itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Perhatikan pada ayat yang pertama, ayat yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresi. Ayat yang ke-19, tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibeah dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresi, di bukit Hakhila, di sebelah selatan padang perantara. Oleh sebab itu, jika Tuanku Raja berkenan datang, silakan datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan Daud ke dalam tangan Raja. Dan apa perkataan itu disampaikan kepada Saul dalam nasib itu. Maka dikatakan pada ayat yang ke-25, ketika Saul dengan orang-orang yang pergi mencari Daud, diberitahukan hal kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung Huatu dan tinggal di padang gunung Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gunung Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orang yang dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orang yang sudah hampir mengepung Daud serta orang-orang yang untuk menangkap mereka. Jadi dengan mudah
Daud sebentar akan tangkap, sudah terkepung. Tapi apa yang terjadi? Ayat 27, ketika seorang datang pada Saul dengan pesan, segera undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Inilah pertolongan Tuhan di saat dan keadaan krisis. Di dalam saat yang keadaan krisis, justru tangan Tuhan. Tuhan mendengar doa Daud. Tuhan mengirim orang Filistin untuk menyerbu kerajaan Saul ini, makanya kembali pulang. Ini cara Tuhan menolong seseorang di dalam keadaan krisis. Daud hanya berdoa. Demikian juga satu kunci rahasia. Kalau saudara menghadapi masalah, lari kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah penolong Daud. Kalau Daud ditolong Tuhan, saudara juga ditolong Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka segera undur, sebab orang Filistin telah menjadi. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Ini cara Tuhan menolong Daud. Demikian cara Tuhan menolong saudara. Aneh, karena kita nggak ngerti cara Tuhan memberkati. Tapi satu perkara, kalau ada kesulitan, larilah kepada Tuhan. Datang doa kepada Tuhan. Doa, minta pertolongan Tuhan. Maka pada ayat yang keempat, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Saudara juga mengalami pertolongan Tuhan. Harus saudara bekerja, jangan pernah takut. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Kalau Daud tolong, Tuhan juga menolong saudara. Dan bisnis saudara, pekerjaan saudara, serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih pada Bapa di surga buat kasih-Mu yang besar. Kalau Daud ditolong Tuhan, Daud hanya berdoa, Tuhan dengar doanya. Tuhan juga dengar doa-doa kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dalam pergumulan kami, dalam rumah tangga kami, masalah kami, persoalan kami. Kalau Daud ditolong Tuhan dalam keadaan terjepit, tak Tuhan terus campur tangan. Dan kami percaya juga Engkau akan tolong kami dalam bisnis kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, dan usaha kami. Kami pertaruhkan semua kepada Tuhan. Satu perkara, pencobaan yang alami tidak lebih kekuatan manusia. Tuhan akan beri jalan-jalan keluar. Berikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami akan bekerja, berdagang. Kau tetap menyertai kami. Baik bekerja di rumah, berdagang secara online, anak-anak kami belajar secara online juga. Kau berkati kami semua. Kami percaya dengan iman, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang penolong hidup kami semua. Tuhan kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, RW, RT, medis, relawan, para TNI, Polri, dan cleaning service yang juga mereka yang ada garis depan. Engkau tetap menyertai, beri kekuatan, tenaga ekstra di surga, kesehatan yang prima, yang daripada Tuhan jauhkan pada virus buat dirinya. Kau tetap melindungi mereka dengan baik. Ini keluarganya ditinggalkan. Kau juga menyertai, memberkati mereka yang sudah berkorban untuk kebutuhan bangsa kami Indonesia. Engkau limpahkan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Turunkan berkat buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.